Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Malik Fajar dari kelompok 3 dengan NIM 2141626011191 dari kelas MN21D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil observasi UMKM dalam mencari informasi pola BMC. Nah, UMKM atau toko yang kami ambil dari observasi ini adalah Buket ID Karawang yang bergerak di bidang pembuatan kado, bunga, dan lain sebagainya. Nah, berikut di sini ada data-data kelompok 3, yaitu ada terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Malik Fajar. Yang kedua ada Astin, Rifa Maulana, Sabrina, Sarah, Tiara, dan juga Yuni. Nah, berikut di sini ada sejarah atau latar belakang dari terdirinya Buket ID Karawang. Pendidikan merupakan momen penting dalam kehidupan manusia, maka dari itu berlomba-lomba mendapatkan gelar dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Berbicara gelar dari perguruan tinggi tidak lepas dari ritual kelulusan yang dinamakan wisuda. Momen ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu baik mahasiswa maupun keluarga dari mahasiswa. Pada perayaan wisuda, kerabat ataupun teman biasanya memberikan kado spesial sebagai ucapan selamat atas keberhasilan mendapatkan gelar. Berbagai macam hadiah dapat berupa bunga, coklat, lukisan, dan lain-lain. Namun, masih banyak orang yang bingung memilih hadiah yang terkesan spesial, tahan lama, dan tidak pasaran. Oleh karena itu timbul gagasan yaitu buket bunga. Nah, jadi Kabulan selaku owner dari Buket ID Karawang ini awalnya terinspirasi awal membuka Buket ID Karawang ini terinspirasi dari para wisudawan yang melihat bahwa teman atau keluarga yang memberikan kado kepada wisudawan ini kadonya itu aja gitu. Jadi mungkin Kabulan ini berinisiatif untuk merubah dari kado-kado itu menjadi tidak itu aja gitu. Jadi ya sedikit agak lebih tidak itu aja lah gitu. Nah, berikut di sini ada lanjutan dari latar belakang itu. Berawal dari hanya menonton konten YouTube, lalu mencoba untuk mendalami dan mencoba menjual produk, ternyata banyak yang menyukai, bahkan sampai menjadi sponsor di beberapa acara. Lambat laun, beliau memiliki banyak pesanan dikarenakan beliau melakukan bisnis tersebut saat sedang kuliah. Stok barang semakin menumpuk dan tidak memiliki ruang. Akhirnya dengan berani, beliau Kaulan menyewa ruko dan memiliki tokonya sendiri, yaitu Buket ID Karawang. Nah, jadi Kaulan ini awalnya nonton konten YouTube yang mungkin tontonannya itu tentang pembuatan kado gitu. Akhirnya Kaulan suka dan mencoba untuk freelance. Akhirnya teman-temannya banyak yang pesen gitu. Terlalu banyak pesanan, jadi Kaulan ini memberanikan diri untuk membuka ruko atau toko. Dan ya terjadilah ini Buket ID Karawang. Nah, berikut ya inilah sejarah singkat atau latar belakang dari Buket ID Karawang. Nah, di sini ada identitas Buket ID Karawang ya. Nama usahanya itu Buket ID Karawang. Nama pemiliknya Wulan Riatul Aini. Alamatnya di Jalan Ranggo Waluyo nomor 4 Teluk Jambe Timur, Karawang. Nah, berikut ada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana cara mengembangkan usaha menggunakan BMC. Nah, BMC ini adalah Business Model Canvas. Jadi BMC ini memiliki 9 elemen yang tujuannya untuk bagaimana caranya mengembangkan usaha gitu. Jadi di dalam BMC ini mempunyai 9 elemen yang mengantarkan pemilik usaha atau teman-temannya yang ingin usaha agar usahanya lebih maju gitu. Yang kedua ada bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha dalam bidang kerajinan. Nah, inilah BMC atau Business Model Canvas yang terdiri dari 9 elemen. Ada key partner, key activities, key research, dan lain sebagainya, yang mungkin nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelum menjelaskan ke-9 elemen tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang BMC ini sendiri atau Business Model Canvas. BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah model bisnis, gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Kanvas ini membagi bisnis model menjadi 9 buah komponen utama, kemudian dipisahkan lagi menjadi komponen kanan, sisi kreatif, dan kiri, sisi logik.
persis seperti otak manusia gitu ya, yang terdiri ke-9 komponen yang ada tersebut adalah seperti customer segment, customer relationship, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita gambarkan bahwa BMC ini adalah suatu kanvas atau suatu ruang yang memiliki 9 elemen yang tujuannya untuk mengantarkan teman-teman yang sedang usaha agar usahanya lebih maju gitu. Nah, berikut ada 9 elemen yang yang ada di dalam BMC. Yang pertama ada customer segment, value proposition, channel, custom relationship, revenue stream, key activities, key partner, key research, dan cost structure. Nah, akan saya jelaskan. Customer segment adalah metode untuk mengklasifikasi konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa. Nah, jadi customer segment ini adalah secara singkatnya target customernya mau di mana nih? Apakah targetnya mau lansia, anak-anak, atau mungkin anak remaja gitu. Yang kedua ada value proposition, yaitu adalah kelebihan produk atau nilainya. Jadi nilai produk di dalam usaha teman-teman tuh apa gitu. Misal teman-teman punya produk gitar gitu. Nah, gitar ini, di dalam gitar teman-teman ini nilai produk yang berbeda dari dari saingan teman-teman apa? Apakah gitarnya mempunyai fitur elektrik atau gimana gitu. Nah, yang kemudian ada channel atau dalam bahasa Indonesianya itu saluran. Jadi di channel ini teman-teman gimana nih cara produk ini sampai ke customer gitu. Kemudian ada customer relationship. Nah, jadi customer relationship ini adalah strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, jadi gimana nih teman-teman menjaga hubungan baik dengan customer gitu. Apakah nanti teman-teman customernya ya gimana sih gitu menjaga hubungan sama customer gitu dengan baik agar customer ini tidak pindah haluan ke toko sebelah gitu. Nah, yang kemudian ada revenue stream, adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisi kas perusahaan. Jadi sumber uangnya dari mana aja gitu. Kemudian ada key activities yang menggambarkan segala aktivitas yang berkaitan dengan bisnis untuk menghasilkan value. Jadi aktivitas bisnis teman-teman ini di mana gitu untuk memberikan value yang lebih berbeda dengan toko sebelah. Yang kemudian ada key partner. Key partner adalah data research yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai key activities. Jadi ya key partner ini adalah mitra kerja gitu. Jadi teman-teman misal punya usaha gitar nih. Teman-teman punya usaha gitar. Nah, nggak mungkin kan teman-teman produksi gitar semuanya gitu. Jadi misal vendor dari dari gitar elektrik misalnya, nanti teman-teman elektriknya ini ngambil dari toko mana gitu. Jadi ya mitra kerja lah gitu. Kemudian ada key research. Key research adalah yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya bisnis kamu miliki untuk mewujudkan value. Nah, jadi sumber daya yang dibutuhkannya tuh kayak apa gitu. Kemudian ada cost structure atau ya rincian biaya, struktur biaya gitu. Nah, mungkin itu ke-9 elemen di dalam BMC ini. Yang berikutnya, nah inilah BMC di dalam Bukit ID Karawang ini. Nah, key partnernya atau mitra kerjanya beberapa supplier bahan-bahan dan memiliki, nah itulah, tidak kemarin sih tidak Kawulan sebutkan ya, jadi ya mungkin agak rahasia gitu, agak privacy. Nah, kemudian ada key activities. Key activities ini aktivitas bisnisnya mengikuti event-event di Karawang ya gitu, diundang sebagai sponsor, mengikuti tren dan selalu upgrade skill gitu. Nah, kemudian ada key research atau
sumber daya yang dibutuhkan, yaitu memiliki karyawan yang disiplin dan memiliki attitude, inovatif dan kreatif. Nah itulah. Kemudian ada value atau nilai di dalam produknya ini. Semua harga buket sudah termasuk paket komplit, misalnya mic, bunga, free tas, dan kartu ucapan. Nah jadi nilai yang membedakan produk Aulan ini dengan yang lain yaitu sudah mix gitu ya, sudah komplit dengan bunganya, dengan tasnya, dengan kartu ucapan juga gitu. Nah, yang kemudian customer relationship. Nah untuk Aulan ini menjaga hubungan baik dengan customer ini yaitu menyimpan nomor customer. Jadi ya, menyimpan nomor customer ini mungkin terlihat sepele, tapi yang mana nanti pasti customer melihat story WA gitu. Jadi ya mungkin customer bisa nyaman lah dengan itu, dan juga meminta reviewnya gitu. Jadi ya Aulan ini sendiri ingin apa yang diinginkan customer diungkapkan kepada Aulan. Jadi Aulan bisa mengupgrade produk yang mungkin agak kurang di bidang apanya gitu. Nah kemudian channelnya, salurannya yaitu di Instagram, Facebook dan TikTok. Nah kemudian ada customer segment. Nah segmenting dari produknya ini tujuannya di usia 17-45 tahun, dan juga semua kalangan, mulai dari pria, wanita, dewasa, sampai sudah menikah ataupun sebaliknya. Nah jadi segmenting dari produknya yaitu bisa ke semuanya, bisa dari anak-anak, lansia, bahkan remaja. Tapi lebih dominan sih ke remaja ya untuk buket kado ini, karena yang sering beli buket kado ini ya pasti kalangan remaja. Nah kemudian ada cost struktur atau struktur biayanya, yaitu rincian biayanya biaya sewa tempat dan juga biaya promosi. Nah kemudian revenue streamnya dari harga produk sama jasa, dan juga ada menggunakan stock system, recheck dan restock 1 minggu sekali. Nah jadi sumber uangnya ini dari harga produk dan juga menggunakan stock system. Jadi per 1 minggu ini ada stok gak nih yang tertunda, jadi mungkin dibikinkan diskon gitu, jadi agar tidak ada penumpukan di gudang gitu. Nah kesimpulannya, UMKM Buket ID Karawang melakukan penawaran value proposition berupa kualitas produk dengan harga buket yang relatif dan sudah termasuk paket. Nah yang kemudian UMKM Buket ID Karawang ini menggunakan channel penjualan secara offline maupun online, menerapkan customer relationship dengan teknis komunikasi kepada konsumen. Pada umumnya, key activity yang dilakukan adalah kegiatan penjualan dan tentunya memaksimalkan peran key research yang terdiri dari sumber daya manusia. Adapun key partner yang dimiliki dengan reseller walaupun hanya sebagai client by client tanpa memiliki kerjasama. Nah, revenue streamnya yang diperoleh UMKM Buket ID Karawang hanya berasal dari harga produk dan juga restock tadi ya. Nah, yang kemudian ada struktur dari pelaksana usaha. Pemetaan strategi dengan analisis model bisnis kanvas ini dapat digunakan oleh UMKM Buket ID Karawang sebagai bahan untuk menyusun strategi pengembangan usaha mereka secara lebih lanjut melalui analisis SWOT maupun formulasi strategi dengan analisis lainnya. Nah, kemudian ada dokumentasi dari hasil observasi kemarin di Buket ID Karawang ini ya. Ini produknya nih, kayak gini teh. Ya inilah. Nah, kemudian ada pembagian tugas di dalam presentasi ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari dosa dan salah. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.